Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Universitas Palangkaraya yang beranggotakan ini akan mempersembahkan video edukasi yang berjudul Studi Kasus Nyata Kegagalan Implementasi Total Quality Management di PT Angkasa Pura Logistik Surakarta. Sebelum masuk ke studi kasusnya, mari kita pahami dulu apa itu TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas produk dan pelayanan secara menyeluruh. TQM melibatkan seluruh anggota organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui konsep dan manfaat TQM bagi perusahaan jasa. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kegagalan implementasi TQM. Dan yang ketiga, memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas layanan. PT Angkasa Pura Logistik. PT Angkasa Pura Logistik atau biasa disebut dengan PT Apelog adalah anak usaha bisnis dari Injourney Aviation Service yang dimana dia berjalan di sektor bidang logistik. Untuk mendukung bisnisnya, perusahaan ini telah mengelola sebanyak 17 terminal kargo yang ada di seluruh Indonesia, yang dimana perusahaan ini telah menerapkan total quality management dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada pada perusahaan mereka. Kronologi dan konteks organisasi. Dalam industri logistik yang sangat kompetitif, namun kesadaran akan pentingnya TQM ini belum merata kepada seluruh level organisasi yang ada pada perusahaan ini. Dan juga masih banyak beberapa aspek lainnya seperti pengadaan fasilitas dan pelatihan karyawan yang masih belum optimal. Maka, hal inilah yang menyebabkan TQM tidak berjalan dengan baik semestinya. Kronologi masalah, PT Apelog seringkali melakukan perombakan struktur organisasi yang dimana hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan pada tugas dan tanggung jawab karyawan pada perusahaan ini. Meskipun adanya pelatihan pada perusahaan ini terhadap karyawan, namun para karyawan lebih berorientasi pada keuntungan, bukan pada kualitas. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pemahaman tentang TQM dalam perusahaan ini. Faktor kegagalan implementasi TQM yang pertama yaitu kepemimpinan yang kurang konsisten dalam menerapkan atau memprioritaskan kualitas pada perusahaan ini. Yang kedua, yaitu karena kurangnya dukungan industri dan investasi dalam penelitian serta pengembangan dalam pengimplementasian TQM pada perusahaan ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis kegagalan TQM yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip TQM yang tidak dijalankan di PT Angkasa Pura Logistik. Pertama, yaitu tidak dijalankan siklus PDCA, di mana proses plan tidak dilakukan dengan pendekatan berbasis data. Yang kedua, pelaksanaan tanpa evaluasi yang konsisten, di mana aktivitas operasional dijalankan tanpa tahapan cek dan art secara sistematis. Yang terakhir, tidak ada budaya perbaikan berkelanjutan, di mana tanpa PDCA, organisasi kehilangan kerangka kerja untuk memperbaiki proses secara kontinu. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu minimnya fokus pada pelanggan yang terdiri dari tidak dilakukan survei kepuasan secara berkala. Yang kedua, tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, di mana kegagalan memahami dan menyesuaikan layanan dengan dinamika pasar menyebabkan kurangnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, layanan tidak berbasis nilai tambah bagi pelanggan. Dan pembahasan yang ketiga, yaitu kurangnya keterlibatan karyawan dalam manajemen mutu yang terdiri dari rendahnya pelibatan dalam pengambilan keputusan, di mana karyawan operasional tidak dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan mutu. Yang kedua, minimnya pelatihan dan pemberdayaan SDM, di mana tidak tersedia program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, sehingga karyawan tidak diberikan ruang untuk meningkatkan kompetensinya dalam mendukung mutu. Yang terakhir, budaya mutu tidak menjadi tanggung jawab bersama, di mana mutu dianggap sebagai tanggung jawab manajemen atau satu unit tertentu, bukan sebagai nilai organisasi yang dipahami dan dijalankan seluruh personil. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan yang terdiri dari perbaikan berkelanjutan, di mana implementasi TQM mendorong evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Kemudian ada standarisasi proses, di mana SOP yang jelas membantu mengurangi kesalahan dan memastikan konsistensi dalam setiap pengiriman. Kemudian yang terakhir ada penggunaan teknologi, di mana sistem seperti SITEK D2 mempermudah pengelolaan data dan efisiensi operasional. Kedua, yaitu dampak terhadap pengalaman pelanggan yang terdiri dari kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan yang lebih baik meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada kepercayaan pelanggan, di mana pelanggan yang puas cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Apelog. Yang terakhir ada respon terhadap masukan, keterlibatan pelanggan dalam memberikan umpan balik, membantu perusahaan menyesuaikan layanan. Ketiga, yaitu peningkatan reputasi organisasi yang terdiri dari citra positif. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Kemudian yang terakhir ada hubungan dengan stakeholder. Terakhir ada dari nilai jangka panjang, yaitu penerapan TQM berkontribusi pada nilai jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian ada kesempatan ekspansi. Yang terakhir ada pengembangan budaya kualitas.
Apa yang harus dilakukan berdasarkan prinsip 3M tersebut? Yang pertama adanya komitmen manajemen. Dalam hal ini adalah pemimpin harus mendukung penuh penerapan 3M tersebut. Lalu yang kedua adanya pelatihan karyawan. Dalam hal ini adalah semua level perlu dipahami dan siap menerapkan 3M tersebut. Lalu yang ketiga adanya fokus pelanggan. Fokus selanjutnya ada perbaikan keberkelanjutan. Lalu adanya pengukuran kinerja. Dalam hal ini kita menggunakan data atau indikator kualitas yang sangat jelas. Lanjut, adanya budaya kualitas. Dalam hal ini kita akan membangun lingkungan kerja yang menjunjung adanya mutu pekerjaan. Lalu adanya kerja tim. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem umpan balik. Apa pelajaran bisa diambil untuk organisasi sempurna? Itu ada beberapa hal. Pertama adanya komitmen pemimpin, yaitu seperti manajemen puncak harus aktif mendukung adanya 3M tersebut. Yang kedua adanya pelatihan. Pelatihan yang digunakan untuk karyawan perlu memahami adanya 3M yang memadai. Yang ketiga adanya fokus pelanggan, yaitu kita mendengarkan dan tidak lanjuti masukan pelanggan tersebut. Lalu adanya perbaikan berkelanjutan, yaitu kita menjadikan inovasi dan evaluasi. Lalu adanya keterlibatan tim, itulah kita melibatkan semua bagian. Lalu adanya adaptif. Adaptif ini adalah kita siap berubah mengikuti kondisi pasar dan teknologi. Lalu adanya evaluasi kinerja. Lalu yang terakhir adanya budaya mutu, yaitu kita menetapkan nilai kualitas di sebuah organisasi. Kesimpulan, kegagalan total quality management di PT Angkasa Pura Logistik terjadi karena ketidakselarasan antara prinsip-prinsip total quality management dengan praktik manajerial yang diterapkan di lapangan. Meskipun terdapat niat untuk memperbaiki mutu secara keseluruhan, hal ini tidak didukung oleh perencanaan strategi yang kurang matang, ketidakterlibatan karyawan, dan ketiadaan sistem evaluasi yang konsisten. Selain itu, perusahaan gagal membangun budaya yang berfokus kepada pelanggan dan kualitas, ketidakteraturan dalam struktur organisasi, lemahnya respon terhadap kebutuhan pasar, serta minimnya pelatihan bagi karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap mutu belum menjadi prioritas utama di semua lini. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa penerapan total quality management membutuhkan komitmen menyeluruh dari manajemen hingga karyawan, serta konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsipnya. Perjalanan menuju kualitas hidup yang sejati dimulai dari kesadaran, dijalankan dengan komitmen, dan dijaga melalui budaya yang hidup di setiap detak organisasi.